Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Belum menjadi presiden dan wakil presiden saja sudah seperti ini begitu kan ya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka ya mangkir ya pemeriksaan Bawaslu di situ begitu kan. Ini belum menjadi wakil presiden loh begitu kan ya, apalagi menjadi ya wakil presiden begitu. Ini jelas mereka. Ini kalau hukum sudah tidak menghargai hukum, gimana untuk menjadi negara hukum begitu, untuk menegakkan hukum dan sebagainya. Seorang Gibran saja bisa mangkir sana sini, malah justru begitu. Orang yang kemudian memanggil Gibran malah dilaporkan. Kan aneh mereka begitu kan ya. Masa Bawaslu mau dilaporkan? Bawaslu itu adalah penegak dari pemilu di situ begitu. Hargai dong di situ begitu kan. Seperti Anies Baswedan di DKI Jakarta ketika ada katanya ada kesalahan dari pelanggaran, dia datang mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran ini kan seolah-olah dari TKN Prabowo ya dilaporkan. Bahkan ada 3 laporan, bahkan lebih di situ begitu. Saya kira ada kekacauan cara berpikir mereka begitu kan. Ya ini kan negara hukum, seharusnya kan menghormati di situ begitu kan. Apapun keputusan mereka begitu harus hormati mereka ya. Jangan lagi kemudian begitu satu sisi mengatakan wah ini tidak seharusnya Gibran datang sana sini katanya begitu kan. Ini gimana coba bayangkan kalau semisalnya Gibran tidak datang begitu kan ya, semakin dirujak oleh netizen di situ begitu. Karena satu dianggap sebagai orang yang tidak patuh pada hukum begitu kan ya. Lihat saja ini komentar-komentar dari netizen. Capres Gibran Rakabuming Raka mangkir pemeriksa Bawaslu ya. Indonesia tidak sebesar kota Solo tong katanya begitu. Bawaslu RI nggak ada wibawanya. Berita-berita kita ini tidak akan diberitakan oleh TV One katanya begitu. Banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Ujian berat buat Bawaslu ya sama kayak Pak KPK dulu. Jadi kalau saya yakin ya bahwa ya ketika Gibran mangkir sana sini ini ada sebuah kekacauan yang sangat luar biasa begitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya menurut saya pribadi begitu kan, sebagai representasi anak muda katanya berani semuanya memberantas korupsi hukum yang ada. Tapi kenapa dirinya dipanggil Bawaslu saja sudah keok mereka begitu kan ya. Gibran dipanggil di Bawaslu keok. Ini gimana begitu kan, lucu begitu kan ya. Ya Gibran takut begitu kan ya, gemetar ya dipanggil Bawaslu di situ begitu. Jadi mungkin ya dari TKN-nya atau siapanya begitu gimana begitu ya. Mungkin tidak dibolehin mungkin. Minggir wir, kukira berani, ternyata melempem. Minggir wir katanya ya. Minggir wir katanya gitu. Jadi ini gimana begitu kan ya, beraninya Gibran katanya begitu ya, orang yang cerdas ya, melebihi dari Caimin dan Pak Mahfud, tapi pada kenyataannya kok seperti itu begitu kan, aneh mereka begitu ya. Anak sama bapak ya sama nggak punya leadership katanya begitu. Dia sudah seperti boneka katanya. Mungkin menunjukkan dia tak layak jadi pemimpin. Tidak satupun kriteria pemimpin yang dimiliki Gibran. Tinggal kita ya kawal Bawaslu ya. Bawaslu RI dan KPU-KPUD begitu ya. Kalau sudah Bawaslunya masuk angin gimana begitu kan. Bawaslu masuk angin, KPU masuk angin dan sebagainya. Ya, ini kan yang menggenggelkan Bawaslu Jakpus begitu kan ya. Bawaslu RI kan sudah mengatakan tidak ada pelanggaran. Ini kan kalau sudah Bawaslu RI sudah masuk angin kan sudah seperti itu mereka begitu. Jangan-jangan Bawaslu di daerah bisa saja diintervensi sana sini. Jangan mau begitu kan ya. Kalau sudah ada pelanggaran sebagai pemimpin di situ ya harus tegak begitu kan ya, berani ya melawan ya sebagai taruhan reputasi mereka begitu, kira-kira seperti itu. Tapi sayang beribu sayang kenapa justru Gibran tidak datang seperti itu, justru blunder mereka begitu ya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mangkir dari pemeriksaan Bawaslu ya. Sejumlah awak media menunggu kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat ya, pada hari Selasa Januari 2024. Pemanggilan Gibran berkaitan dengan aksinya yang bagi-bagi susu gratis ke anak-anak pada momen Car Free Day atau CFD di Jakarta beberapa waktu lalu. Gibran tidak hadir dalam pemanggilan ya dengan alasan belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat.
Ya ini kan sudah jelas mereka begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran begitu kan. Dalam artian bahwa apakah ini melanggar atau tidak? Katanya sih muncul spekulasi hanya memberikan minum ya susu minum kepada anak-anak. Ada yang berspekulasi susunya bukan dari Gibran. Ada yang berspekulasi susunya datang tiba-tiba Gibran akan memberikan itu. Ini kan aneh begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa masih banyak sih perdebatan-perdebatan sekarang ini begitu kan. Coba bayangkan, Bawaslu saja memanggil Gibran itu sudah dilaporkan. KPU saja menegur Gibran sudah dilaporkan ya. Baleho-baleho yang ada Prabowo Gibran di Batam, welcome to Batam, dilaporkan begitu kan ya. Satpol PP sudah menyatakan dukungan kepada Gibran, malahnya hanya kena skorsing di situ begitu kan ya. Jadi seharusnya kan dipecat mereka begitu. Sudah banyak hari ini begitu kan. Jangan-jangan media-media besar ya juga dilaporkan. Jangan-jangan ya yang sana sini begitu kan ya. Media-media yang kemudian tidak pro Prabowo dilaporkan. Ya, ada intimidasi. Apakah seperti itu cara-cara mereka itu begitu kan? Jadi saya pribadi mengatakan begini begitu ya. Ini negara demokrasi kan begitu. Seharusnya Gibran datang di situ begitu kan ya. Ya mau ditanyakan apa kan tergantung mereka begitu kan ya. Mau ditanya apapun kan ini kan hanya minta klarifikasi sebenarnya begitu. Kenapa dia tidak datang begitu? Ada apa? Kok masih takut begitu kan? Itu kan pertanyaan penting bagi kita bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran itu benar-benar patuh terhadap negara hukum di situ begitu. Kalau seperti ini terus kan gimana coba bayangkan begitu kan ya. Seperti ini terus ya. Terus kemudian seolah-olah mereka tidak ada apa-apa mereka begitu kan. Ini kan sayang seribu sayang. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa ya harus patuhlah di situ begitu kan. Belum menjadi calon wakil presiden, belum terpilih menjadi cawapres saja sudah seperti itu begitu kan. Apalagi ya ini, apalagi menjadi cawapres begitu kan. Ini kan kacau mereka begitu kan. Jadi kalau sudah jadi cawapres ya tiba-tiba ya tidak patuh pada negara hukum kita, ini kan kacau begitu. Jadi menurut saya pribadi ya Gibran itu harus datang di situ sebagai bentuk ya keberanian, sebagai bentuk anak muda pemberani begitu kan, sebagai bentuk bahwa dirinya begitu kan ya tidak melakukan pelanggaran. Tapi kan kenyataannya seperti ini, mangkir sana sini, malah begitu ke kota Solo begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok masih takut ya begitu ya. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran itu benar-benar ya sekarang ini penakut ternyata begitu ya. Saya menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sudah dipanggil ya silahkan dipanggil. Malah yang dituduh tidak profesional itu adalah Bawaslu begitu kan ya. Bawaslu jackbusnya begitu, tidak profesionalitas, tidak apa-apa dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.